Jadi ada konsekuensinya juga. Semakin tinggi seseorang, semakin dekat posisinya kepada Allah, pastilah dia akan semakin meningkatkan kualitas ibadahnya. Potensi riyaknya di sholat itu gampang. Tapi kalau ibadah puasa itu Allah menegaskan itu adalah satu-satunya ibadah milikku. Artinya tidak satupun orang yang mengaku beribadah puasa bisa riyak. Paling dekatnya orang dengan Allah itu ketika sedang bersubuh. Maka janganlah sampai kalian itu menjadi sebab ketidaknyamanan seseorang saat bersujud, saat sholat berjemaah, karena bau mulutnya kalian. Kemarin bahas tentang siwak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada surat Al-Imran ayat ke-43. Terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Setelah pada ayat sebelumnya, malaikat mengabarkan kepada Sayyidah Maryam, wahai Maryam, kamu itu menjadi wanita pilihan Allah. Allah telah mensucikan kamu dan kamu juga dipilih oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain di alam semesta ini. Kemarin ada dua macam istifa. Satu, pilihan Allah, kekhususan Allah untuk Sayyidah Maryam yang mungkin juga bisa diikutin oleh wanita-wanita lainnya. Yang kedua, kekhususan Allah untuk Sayyidah Maryam yang hanya khusus untuk Sayyidah Maryam. Itu. Nah sekarang malaikat juga berkata kepada Sayyidah Maryam, maksudnya ini firman Allah. Firman Allah melalui malaikat Jibril. Ini terusannya dari wa idh qalatil malaikatu ya Maryam. Di sini ya Maryam, wahai Maryam, uknuti, taatlah kamu. Taatlah li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan bersujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang berukuk. Ya Maryam uknuti li rabbiki min tatallibatil istifaiyah, termasuk dari tuntutan al-istifaiyah sebagai orang pilihan. Nah itu. Jadi ada konsekuensinya juga. Semakin tinggi seseorang, semakin dekat posisinya kepada Allah, pastilah dia akan semakin meningkatkan kualitas ibadahnya.
Jadi jangan dikira, oh kalau sudah wali berarti bebas sholat ya. Ya enggak. Semakin seseorang itu dekat kepada Allah, semakin dia akan merasa malu untuk beribadah, tapi di hatinya bukan karena Allah. Maka sebisa mungkin mereka itu menghindari dari pandangan orang ketika beribadah. Ini salah satu, ada jenis. Intinya jangan pernah menganggap, oh kalau sudah wali enak nggak usah sholat lagi. Nggak ada, tetap itu berlaku. Kewajiban, apalagi menjadi orang pilihan itu semakin berat tuntutannya. Nah, ini ya Maryam uknuti li rabbiki min mutatallibatil istifaiyah annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yastahiku minha, yastahiku berhak, mempunyai hak. Siapa Allah? Minha, dari Maryam, yastahikul minhal kunut, mempunyai hak dari Maryam al-kunut, apa, ketaatan. Wahia, yang dimaksud dengan kunut di sini al-ibadah al-khasyi'ah, adalah ibadah yang khusyuk. Nah, ini jawaban untuk pengajian kita yang semalam ketika ada yang tanya ayyus sholati afdol. Nah, ini yang bisa jawab berarti serius. Ayyus sholati afdol. Rasulullah jawab tulul kunut, yang kunutnya panjang. Makna kunut di sini artinya ketaatan yang betul-betul. Dimensi ketaatnya ketika sholat itu bukan sekedar di sholat saja, tapi terbawa terus dalam setelah salam pun ketaatan bahwa beribadah bersama Allah, dipantau Allah, itu juga terbawa. Puasa juga seperti itu. Ibadah puasa itu, sekali lagi saya katakan, ibadah puasa itu adalah satu dari latihan ibadah untuk menyadari bahwa Allah itu maha mengawasi dan maha melihat. Karenanya Allah merasa sangat memiliki ibadah puasa ini. Kalau sholat, mungkin saja kita hanya karena ingin dilihat orang. Potensi riyaknya di sholat itu gampang. Tapi kalau ibadah puasa itu Allah menegaskan itu adalah satu-satunya ibadah milikku. Artinya tidak satupun orang yang mengaku beribadah puasa bisa riak. Karena kita sama-sama tidak tahu kita ini puasa atau tidak. Terlalu banyak tempat, terlalu banyak kesempatan bagi kita untuk tidak puasa. Gino betul. Kita bisa saja masuk kamar mandi, minum, makan, bisa. Ketika teman-temannya ngaji atau sekolah, kita bisa saja. Kapan saja bisa. Di depan teman-teman kita puasa. Puasa. Alhamdulillah. Kalian gak puasa saja karena udur, itu mendapatkan ganjaran seperti puasa. Kenapa gak puasa? Karena memang gak boleh. Orang yang udur puasanya apa? Puasanya dengan cara tidak puasa. Orang yang puasa kenapa puasa? Karena disuruh, karena diwajibkan puasa. Siapa yang mewajibkan? Orang yang udur, dia puasanya dengan cara tidak puasa. Karena memang tidak boleh, dilarang untuk, siapa yang melarang? Sama-sama menjalankan perintah. Kalau yang menjalankan puasa dia menjalankan perintah Allah dapat pahala, masa iya yang meninggalkan puasa karena diperintah oleh Allah tidak mendapatkan ibadah? Bisa jadi orang yang udur, lihat, justru wanita dalam satu hari ini 2 kali melakukan perintah puasa,
Seorang wanita dalam sehari melakukan perintah 2 puasa. Yang pertama, dia menjalankan perintah puasa dengan puasa, dan yang kedua, sudah tengah hari atau sudah sore, kemudian dia uzur, dia juga puasa dengan cara tidak, dan itu saya yakin mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Wanita dilawan. Tapi begitu ya, jangan pernah mengecilkan diri. Aduh, saya uzur, enak teman puasa. Apalagi punya pikiran, kok banyak sekali udur saya, nanti saya repot bayar utangnya. Jangan. Semakin banyak udur, semakin banyak hari yang udur, itu sebenarnya semakin baik, semakin besar ganjaran buat kalian. Alhamdulillah. Meskipun tetap harus dibayar. Ini wasjudi warkai. Huna uslubun arabiyun fit taqdimi wat ta'khir. Kata wasjudi warkai. Kalau kalian sholat itu rukuk duluan apa sujud duluan? Rukuk duluan. Tapi di sini ini gaya bahasa Arab yang fusha. Ini dalam pemaknaan di sini fit taqdimi wat ta'khir, dalam mendahulukan yang perlu didahulukan, wat ta'khir, dan mengakhirkan yang diakhirkan. Fahuwa, maka adapun Allah huna di sini qaddama sujudah ala ruku'i, qaddama mendahulukan as-sujudah pada penyebutan sujud, ala ruku'i atas ruku', li ghardin balaghiyin, untuk tujuan mendalam. Jadi untuk makna tertentu. Padahal secara penerapan seharusnya kan ya Maryam warkai wasjudi. Ya enggak, itunya maknanya terserah. Warkai wasjudi, karena kita ketika sholat kita rukuk dulu baru sujud, bukan sujud dulu baru rukuk. Kenapa kok didahulukan yang sujud kemudian diakhirkan yang rukuk? Itu untuk tujuan yang sangat dalam. Bahwa dan adapun gharad itu al-isyarah, ialah isyarat sebagai pertanda atau sign ila taqaddumi sujud fil fadli ala ruku', lebih utamanya sujud dalam kefadilahan. Fadilahnya itu lebih utama sujud dibandingkan ruku'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, aqrabu ma, paling dekatnya ma sesuatu. Kita mandai posisi boleh. Aqrabu ma, paling dekatnya posisi, yakunu yang ada, al abdu siapa seorang hamba, min rabbih dari Tuhannya, wahwa sajidun, itu adalah sajid, maksudnya sedang sujud. Jadi paling dekatnya kita dengan Allah ketika kita sedang bersujud. Paling dekatnya orang dengan Allah itu ketika sedang bersujud. Maka janganlah sampai kalian itu menjadi sebab ketidaknyamanan seseorang saat bersujud, saat sholat berjemaah, karena bau mulutnya kalian. Kemarin bahas tentang siwak. Paham ya? Maksudnya kenapa? Sangat-sangat dianjurkan sekali setiap mau sholat, setiap wudhu itu untuk siwak, untuk membersihkan mulut, untuk menghindari bau mulut. Sampai Rasulullah menegaskan, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki inda kulli sholatin au fi riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau enggak memberatkan kepada umatku, pasti aku perintahkan mereka, aku suruh mereka untuk bersiwak
ketika hendak melaksanakan sholat, dan riwayat hadis lain ketika sedang wudhu. Maka di sini saya katakan, jadikan diri kita bukan penyebab ketidakbetahan orang yang sedang sujud di dekat kita karena bau mulut kita. Artinya apa? Kita harus selalu menjaga bau mulut kita. Tapi secara hakikat, orang yang sudah betul-betul waliullah, dia sudah tidak akan terpengaruh dengan lingkungan. Bahkan samping-sampingnya mau bagaimana, ya iya tidak apa-apa kalau waliullah, karena kita belum waliullah, kita menjaga-jaga. Kalau sudah betul-betul waliullah, kekasih Allah, ya nggak pedulilah dengan apa yang dia lihat, apa yang dia bauin. Karena dalam bahasa kalian, kalau sudah betul-betul mencintai, bahkan tai kucing pun rasa coklat. Saking cintanya Allah dengan ibadah puasa, bau mulut kalian ketika puasa itu loh lebih harum daripada musik. Warkai ma'arrokin. Artinya kuni, jadilah kamu wahai Maryam fi silkir rokiin. Jadilah kamu bersama dengan ar-rokiin, orang-orang yang ruku. Walam yakul, dan tidak mengatakan Allah dalam ayat ini ma'ar-rokiat, bersama wanita-wanita yang ruku. Padahal Siti Maryam itu adalah wanita. Rokiatun, rokiatani, rokiat. Di sini warkai, kuni rokiatan. Seharusnya ma'ar rokiat, bukan ma'ar rokiin. Tapi di sini kalau Al-Quran menyebut ma'ar rokiin, bukan ma'ar rokiat. Paham maksudnya? Nah, kenapa kok begitu? Fagolaba domirud dzakari. Fagolaba, maka mengalahkan domirud dzakari. Apa domir kelaki-lakian? Bisa juga fagolaba, maka menang domir laki-laki. Jadi kalau umpamanya seperti ini, seharusnya kalau nggak ada saya menyebut kalian itu antunna. Tapi karena ada satu zulfan laki-laki di musola ini, kemudian kita berbicara antum. Nah, saya malah meskipun satu sudah membatali keharusan majelis ini dipanggil antunna. Ada satu cowok. Yang dominan adalah yang cowok. Dalam hal bahasa. Ingat. Li'annahu, karena sesungguhnya lau ijtama ar-rijalu wan nisa'u fi syai'in. Jika berkumpul ar-rijalu, siapa laki-laki, wan nisa'u, dan wanita, fi syai'in, dalam sesuatu, farrojulu, maka laki-laki, lahudzuhur, baginya lebih berhak untuk ditampakkan, penampakan. Jadi yang ditampakkan itu secara bahasa kelakiannya. Nah, di sini menanya laki-laki secara bahasa, cuman yang dohirnya saja harus diunggulin yang laki-laki. Tidak boleh di sini ketika ada yang berbicara, wahai antunna sekalian, padahal ada saya di sini, maka dia sudah tidak ngerti bahasa. Secara dohir, bahasa laki-laki harus diunggulkan. Domirnya juga begitu. Wan nisa'u, dan adapun wanita-wanita, lahunnal butun. Dan para wanita itu punya derajat butun yang batin. Kalau yang pria mempunyai kedudukan secara dohir, sementara wanita mempunyai kedudukan secara batin. Ar-rajulu daiman dohirun. Adapun laki-laki daiman selamanya dohir. Yatakallamu an nafsihi. Yatakallamu, siapa rojul, an nafsihi, tentang dirinya. Yatazawwaju, dia menikah.
yutalliku, dia menceraikan. Nikahnya sah atau tidak setelah si laki-laki mengiyakan akad. Dan laki-laki juga punya peran, artinya punya dihitung secara syariat sah ketika si laki-laki sudah mentalak. Itu secara dohir. Ammal mar'atu. Nah ini kalau wanita ini. Fallahu, maka adapun Allah Ta'ala, huwallazi, dialah Allah itu, yatakallamu anha. Allah yang berbicara atas nama wanita. Allah menjadi perwakilan untuk para wanita. Wahya, dan wanita itu batinah. Dia bersifat batin. Faqala ta'ala anhunna. Faqala, maka berfirman ta'ala, siapa Allah Ta'ala, anhunna, tentang mereka para wanita. Wa yastaftunaka fin nisa. Wa yastaftu, dan meminta fatwa siapa mereka kepada kamu Muhammad, fin nisa'i, tentang para wanita. Jadi kalau semalam hadisnya tentang Rasulullah ditanya tentang ini, tentang puasa begini. Nah sekarang mereka datang kepada kamu Muhammad dan minta petunjuk, minta fatwa kepada kamu tentang urusan wanita. Qul, katakan Muhammad, Allahu yuftikum fihinna. Allah lah yufti, yang akan memberikan fatwa kepada kalian, fihinna, dalam urusan wanita. Rasulullah saja disuruh bilang begitu kepada orang-orang. Mereka mau tanya tentang wanita, bilang biar Allah yang jawab. Nah bahasanya gitu. Saking luar biasanya para wanita. Kalau laki-laki mereka bicara sendiri, nganu sendiri. Kalau wanita, hei tunggu, ada Allah. Nah, itu bahasanya. Ada Allah, biar Allah yang bicara. Wa yatlubu, dan meminta siapa Allah, min malika, dari harta kamu wahai laki-laki, mahron, pada mahar, laha, untuk siapa? Untuk wanita. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atu, dan berikanlah wahai kalian para pria, an-nisaa, pada wanita-wanita, memberi apa? Sadaqatihinna, pada mahar-mahar mereka, nihlatan, dengan pemberian yang penuh kerelaan hati. Berilah mereka para wanita, wahai laki-laki, berilah mereka mahar dengan pemberian yang penuh kerelaan hati. Fa in tibna, dan jika tibna, berbaik siapa mereka wanita, lakum, untuk kalian, an syai'in minhu, tentang sesuatu, tentang apa-apa, minhu, dari mahar. Pokoknya dikasih mahar 1 juta. Kemudian ini mas, beli rokok mas, ada 100.000. Nah itu, kalau si wanita ini berbaik kepada si suaminya, gak punya uang ya mas. Oh kemarin mas, mahar dari kamu itu masih ada kok. Uangnya ini kalau mau beli mas 100.000. Nah itu fa'inti benar. Ya, fa'inti. Jadi gak ada istilah kalau mahar wanita itu jangan dikasih suaminya. Gak, ini loh. Fa'in tibna lakum, fa'in, maka jika tibna, berbaik hati siapa para wanita, lakum, untuk kalian para suami, ansai'in, tentang sesuatu, minhu, dari sebagian mas kawin itu, nafsan, si wanita memberi dengan senang hati, fakulu, maka makanlah oleh kalian, pada syai', hani'an, sebagai makanan yang baik, marian, yang enak.
Maka kurang pas lah kalau seorang wanita itu dek makade. Maksudnya dek makade itu kalau wanita itu apa namanya terlalu vokal, terlalu aktif, nggak pas. Bukan nggak pas karena meremehkan wanita, bukan. Karena wanita terlalu terhormat untuk hal yang seperti itu. Terlalu mulia wanita itu untuk berdemo untuk begini. Kalian sudah punya wakil dalam hal ini, yakni Allah langsung. Allah langsung. Jadi jangan menganggap sedikitnya peran wanita dalam sosial itu sebagai kesenjangan atau apa namanya mencabut hak-hak wanita, bukan. Justru sebenarnya itu adalah etika serta posisi kemuliaan wanita melebihi. Dan ini yang kurang dipaham mereka para aktivis gender. Tapi sama laki-laki bodoh, sama suami-suami bodoh, hal ini dianggap kelemahan seorang wanita. Makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu difahamin bahwa suami laki-laki itu menguasai wanita, menjadi pemimpin bagi para istrinya. Betul pemimpin, tapi pemimpin yang islami. Ada istilah koma, berdiri, tegak. Kalau qawwam itu adalah berusaha menegakkan apa yang ditegakkan, hak-hak dan martabat wanita. Itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu yang penting. Apalagi wanita-wanita seperti kalian, selain mulia dengan kewanitaannya, juga ditambah dengan kemuliaan sebagai hafidhah. Mahal sekali kalian itu. Surat Maryam ini, hiya suratun nisa. Yatakallamullahu ta'ala fiha wakilan alin nisa. Yatakallamu, berbicara, yani berfirman siapa Allah, fiha di dalam surat Nisa, wakilan sebagai wakil, anin nisa'i dari para wanita, fi mujabahatir rijal, dalam menghadapi kaum pria. Fa idza ijtama'adz dzukuru wal inatsu fi syai'in, ketika berkumpul kejentelan dan kefeminiman dalam sesuatu, kana dzuhur lidomirid dzukur, karena ada adzuhuru apa yang tampak, lidomirid dzukur untuk kata gantinya yang gentle, wabutina dan dibatinkan, tidak ditampakkan, at-taknisu apa kewanitaan, fihi di dalam domir. Fala fadla lidzukurati 'alal unusati fil kalam. Fala fadla, maka tidak adalah kelebihan lidzukurati bagi kejentelan, 'alal unusati atas kefeminiman. Tidak ada keutamaan, kelebihan bagi laki-laki atas kaum wanita fil kalami, dalam pembicaraan. Karena zakarallahu ta'ala Adam alaihissalam, karena Allah telah menyebut Nabi Adam alaihissalam, wa'abbaro, dan mengungkapkan siapa Allah anhu, tentang Nabi Adam, bikalimati nafsin. Allah menyebut Nabi Adam itu dengan lafaz nafsun. Wahia, dan adapun kata nafsun, mu'annasatun, itu merupakan mu'annas. Nabi Adam itu disebutkan oleh Allah dengan kata nafsun.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai umat manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, Tuhan alladzi, yang telah khalaqa, menciptakan. Siapa Tuhan? Pada kalian, menciptakan dari apa? Min nafsin wahidatin, dari seorang yang satu. Siapakah yang dimaksud dengan nafsu di sini? Nabi Adam. Pakai lafaz yang disebut oleh orang Arab sebagai mu'annas. Dzalika min amba'il ghaib. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.